Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita belajar tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, yaitu f(x) dan g(x), sehingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi bisa dilambangkan dengan huruf O ya, tapi kita tidak membacanya O, melainkan komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang bisa terbentuk dari f(x) dan g(x) yaitu yang pertama, f bundaran g(x). Artinya G-nya dimasukkan ke F ya. F bundaran g(x) kan F-nya kan di depan ya, maka F-nya diam aja, yang G masuk ke F gitu. Kemudian yang kedua, G bundaran fx. Artinya F dimasukkan ke G. Atau kata lainnya, F-nya di depan, bukan G-nya di depan ya, G bundaran F, maka G-nya diam, F-nya yang masuk ke G. Nah, biar lebih paham lagi, kita coba perhatikan contoh yang pertama. Diberikan dua buah fungsi yang masing-masingnya fx dan gx. Fx-nya yaitu 3x ditambah 2, dan gx-nya sama dengan 2 dikurang x. Nah, tentukanlah f bundaran gx. Maka kita ingat ya, kalau menentukan f bundaran gx, f-nya di depan, maka f-nya diam aja, g-nya yang masuk ke f. Nah, tuh jawab ya, masukkanlah gx-nya ke fx. Nah, sehingga menjadi f bundaran gx sama dengan f buka kurung gx tutup kurung. Nah, sama dengan tadi f-nya kan diam aja ya. Nah, f tadi kan fungsinya fungsi fx apa? 3x ditambah 2. Nah, si G masuk ke F. Nah, dari 3x ditambah 2 itu fungsi fx, x-nya kita ganti dengan gx tadi. Maka 3 dikali x-nya diganti dengan gx. 2 dikurang x ditambah 2. Setelah itu baru kita kali. 3 kali 2, 6 ya. 3 dikali negatif x, negatif 3x, kemudian ditambah 2. Selanjutnya kita posisikan yang sejenis. Yang punya x di depan, yang tidak punya x kita kelompokkan. Maka di situ negatif 3x, kita taruh di depan ya. Negatif 3x ditambah 6 ditambah 2. Sama dengan, sederhanakan lagi, negatif 3x ditambah 6 tambah 2, 8. Maka hasilnya dari f bundaran gx adalah negatif 3x ditambah 8. Jadi, untuk mengingatnya, kalau ya ditanyakannya itu f bundaran gx, f-nya diam aja, g-nya yang masuk ke f. Jadi, dari fungsi f tadi kan 3x ditambah 2 ya. Maka x-nya kita ganti dengan gx. Gx-nya tadi 2 dikurang x, gitu aja ya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, soalnya sama ya. Fx-nya sama dengan 3x ditambah 2. Gx-nya sama dengan 2 dikurang x. Nah, di sini tentukanlah G bundaran fx. Tadi apa? F bundaran gx. Caranya seperti apa? Yaitu tadi, kita harus ingat konsepnya bahwa kalau G bundaran fx, G-nya diam aja ya, yang di depan itu diam aja, F-nya masuk ke G ya. Maka F bundaran gx sama dengan G ya, buka kurung, itu ada kesalahan, bukan F bundaran gx ya, tapi G bundaran fx itu sama dengan G buka kurung F x tutup kurung. Nah, gx-nya fungsinya apa? 2 dikurang x. Maka x dari 2 dikurang x-nya itu kita ganti dengan fx ya. Maka 2 dikurang fx-nya apa? 3x ditambah 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, kita jangan lepaskan kurungnya, tetapi negatif yang di luar itu kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Maka 2-nya kita tulis lagi, 2. Negatif dikali 3x, maka negatif 3x. Lalu negatif kita kalikan dengan positif 2, maka negatif 2. Setelah itu apa?
kita kelompokkan yang sejenis. Min 3x kita letakkan di depan, kemudian 2 yang di depan itu kita letakkan, ya, 2 kan positif ya. Maka min 3x ditambah 2, kemudian min 2-nya kita turunkan. Maka ini juga bisa disederhanakan menjadi min 3x ditambah 2 kurang 2, 0. Maka hasilnya adalah min 3x ya. Jadi itu aja ya perbedaan G bundaran Fx dengan F bundaran Gx. Jadi ya kita ingatkan aja kalau G bundaran Fx maka G-nya diam aja, tetapi Fx-nya yang masuk ke G ya. Nilai X pada G itu diganti dengan Fx ya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang ketiga, diketahui fungsi Fx itu sama dengan 3x dikurang 1 dan Gx-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Tentukanlah nilai dari komposisi fungsi G bundaran F1. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau yang tadi kan hanya G bundaran Fx atau F bundaran Gx. Tetapi di sini pertanyaannya adalah nilai dari komposisi fungsi G bundaran F1. Maka kalau nilai kita tidak ada lagi hasilnya yang XX, tetapi hanya angka saja. Maka caranya pertama kita cari dulu fungsi dari G bundaran Fx. Nah, cari dulu fungsi dari G bundaran Fx. Maka tadi Fx-nya kan 3x dikurang 1 dan Gx-nya 2x kuadrat ditambah 3. Pertama kita cari dulu G bundaran Fx itu sama dengan G bundaran Fx. G-nya di depan, artinya G-nya diam aja, tetapi F-nya yang masuk ke fungsi G ya. G-nya tadi kan fungsinya 2x kuadrat ditambah 3. X-nya diganti dengan fungsi Fx yaitu 3x dikurang 1. Makanya G bundaran Fx itu sama dengan 2 dikali 3x dikurang 1, karena x-nya diganti, tutup kurung, kemudian dikuadratkan. Karena kan fungsi gx kuadrat, 2x kuadrat, maka 2 dikali 3x dikurang 1 kuadrat ditambah 3. Nah, setelah itu kita selesaikan dulu yang kuadrat ya. 3x dikurang 1 itu dikali lagi dengan 3x dikurang 1. Maka hasilnya itu 2 tetap ditulis ya, letakkan di bawah. 2 sama 2 dikali 9x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Jadi kalau yang memang ada yang bingung dari mana dapatnya 9x kuadrat dikurang 6x ditambah 1, itu dari hasil perkalian 3x dikurang 1 dikali 3x dikurang 1, karena kan bentuknya kuadrat. Kemudian 3 itu letakkan lagi di bawahnya ya, maka ditambah 3. Setelah itu ya, 2 itu kan kalau dalam kurung tatnya dikali ya, 2 dikali 9x kuadrat sama dengan 18x kuadrat. 2 dikali negatif 6x sama dengan negatif 12x. Kemudian 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau sudah kita kalikan yang ke dalam, kita tidak perlu lagi kita kurungi ya, makanya kurungnya sudah hilang. Kemudian 3 yang di belakang itu ya tetap tulis tambah 3. Lalu apa? Kita sederhanakan. G bundaran Fx sama dengan 18x kuadrat dikurang 12x, 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka ini baru kita mencari G bundaran Fx sama dengan 18x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Tapi soalnya disuruh mencari tentukan nilai dari komposisi fungsi G bundaran F1. Nah, tadi kan apa? G bundaran Fx. Nah, artinya x-nya diganti dengan 1. Setelah kita cari G bundaran Fx-nya, baru x-nya diganti dengan 1. G bundaran Fx kan sama dengan 18x kuadrat dikurang 12x ditambah 5. X-nya kita ganti 1, maka sama dengan 18 dikali 1 kuadrat dikurang 12 kali 1 ditambah 5. Maka hasilnya 18 dikali 1 kali 1 kan 1. 1 kali 18, 18 ya.
12 kurang 1, 12. Maka 18 dikurang 12 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 11. Jadi kalau ada soal disuruh menentukan nilai dari fungsi ya, G bundaran F1, atau nanti kalau ada F bundaran G ada angkanya lagi 2 misalnya, maka kita cari dulu fungsi barunya, kita buat bundarannya dulu, baru kita ganti nilai X-nya dengan apa yang diminta oleh soal. Karena disitu kan 1, maka kita ganti X-nya 1. Jadi hasilnya adalah 11. Nah, ini ada soal ya. Diketahui fx dengan fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 2 dan gx-nya sama dengan 3x dikurang 7. Tentukan G bundaran F. Ingat ya, kalau G bundaran F itu apa tadi? G-nya yang diam, F-nya yang masuk ke F ya. F-nya yang masuk yang ke G. Kemudian kalau B, F bundaran G. F bundaran G itu G-nya diam, F-nya diam aja tapi G masuk ke F. Nah, yang C, G bundaran F5. Nah, setelah kalian dapat G bundaran F ya, maka nilai X-nya kita ganti dengan 5 ya. Coba ya. Karena ini dari soal sebelumnya, contoh soal sebelumnya itu sama aja cara pengerjaannya, cuma di sini angkanya aja yang beda. Baik, sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.